Di tengah hiruk-pikuk pesta pernikahan di sebuah gedung mewah di Jakarta, aku, Aisyah, berdiri di sudut ruangan, memandang Sari yang sedang tersenyum lebar di pelaminan. Gaun pengantin putihnya berkilau di bawah cahaya lampu kristal, dan suaminya, seorang pria tampan dari keluarga kaya, memegang tangannya erat. Tapi saat mata kami bertemu, sesuatu pecah di dalam dadaku. Aku melangkah maju, menariknya ke samping, dan mencium bibirnya di depan semua tamu, menyebabkan kegemparan yang menghancurkan segalanya. Sari mendorongku menjauh, matanya penuh keterkejutan dan kemarahan. Aisyah, apa yang kamu lakukan? Bisiknya tajam, sementara tamu-tamu mulai bergumam, dan keluarganya bergegas mendekat. Aku mundur, jantungku berdegup kencang, menyadari bahwa satu detik impuls itu telah merobek persahabatan kami yang sudah bertahun-tahun, dan mungkin juga hidupku. Malam itu aku pulang sendirian ke apartemen kecilku di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Hujan deras mengguyur kota, seolah-olah langit ikut menangis atas kebodohanku. Aku dan Sari berteman sejak SMA di Bandung saat kami sama-sama bergabung di klub oli sekolah. Sari selalu yang populer, dengan senyumnya yang menawan dan kepribadian yang ramah, sementara aku lebih pendiam, tapi kami saling melengkapi. Kami pindah ke Jakarta untuk kuliah, berbagi mimpi tentang karir di bidang desain grafis. Tapi seiring waktu, perasaanku terhadapnya berubah. Aku menyadari aku mencintainya lebih dari sekadar sahabat, tapi aku menyimpannya rapat-rapat, tahu bahwa di Indonesia, di mana agama dan norma masyarakat begitu kuat, hal seperti itu bisa menjadi bencana. Keesokan harinya, telepon berdering. Itu dari Ibu Sari. Aisyah, kamu sudah gila. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Sari sedang hancur sekarang, pernikahannya hampir batal. Suaranya penuh amarah. Aku meminta maaf, tapi kata-kata itu terasa hampa. Sari sendiri tidak menghubungiku, dan itu lebih menyakitkan daripada apapun. Aku ingat saat kami pertama kali bertemu, di lapangan oli yang berdebu. Sari jatuh dan lututnya berdarah, aku yang membantunya berdiri. Dari situ kami tak terpisahkan. Tapi sekarang, aku yang membuatnya jatuh. Aku mencoba fokus pada pekerjaan di agensi desain, tapi pikiranku melayang. Rekan kerjaku, Maya, memperhatikan. Kamu kenapa, Ais? Kelihatan kusut. Aku menggeleng, tapi dalam hati, aku bergulat dengan rasa bersalah. Mengapa aku harus menciumnya? Itu bukan rencana, tapi saat melihat dia di pelaminan, aku panik. Aku tahu Sari akan menikah dengan pria itu karena tekanan keluarga. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, selalu bicara tentang keluarga yang sempurna. Sari pernah curhat padaku bahwa dia tidak yakin dengan pernikahan itu, tapi dia takut mengecewakan orang tuanya. Apakah aku salah karena mencoba menyelamatkannya? Atau aku egois? Malam itu aku mendapat pesan dari Sari, kita harus bicara. Besok di KAI biasa. Hatiku berdegup. Mungkin ada harapan. Tapi saat aku tiba di KAI kecil di Tamrin, Sari sudah duduk dengan wajah tegang. Aisyah, kenapa kamu lakukan itu? Tanyanya langsung. Aku menunduk karena aku mencintaimu, Sari. Lebih dari sahabat. Dia terdiam, matanya berkaca-kaca. Kamu tahu aku striked, Ais. Aku suka pria. Dan sekarang keluargaku marah besar. Mereka bilang aku harus putuskan hubungan denganmu. Percakapan itu berlangsung panjang. Sari cerita tentang tekanan dari keluarganya. Ibu dan ayahnya, yang taat beragama, melihat pernikahan sebagai kewajiban. Mereka bilang kalau aku tidak menikah sekarang, aku akan jadi perawan tua, katanya sambil tertawa getir. Aku menggenggam tangannya, tapi apakah kamu bahagia dengan dia? Sari menggeleng pelan, aku tidak tahu. Tapi aku tidak bisa seperti kamu, Ais.
Masyarakat kita tidak menerima itu. Kata-katanya menusuk. Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBT semakin ketat, coming out bisa berarti kehilangan segalanya, pekerjaan, keluarga, teman. Aku pulang dengan hati hancur. Malam itu aku menangis sendirian, memikirkan masa lalu kami. Saat kuliah, kami sering jalan-jalan ke Ancol, bermain di pantai, berbagi rahasia. Sari pernah bilang kamu satu-satunya orang yang mengerti aku. Tapi sekarang, aku yang merusaknya. Apakah aku harus mundur? Atau bertarung untuk perasaanku? Keputusan itu mulai menghantui. Beberapa hari kemudian, Sari datang ke apartemenku. Aku cerai, katanya datar. Aku terkejut. Kenapa? Karena setelah kejadian itu, aku sadar aku tidak bisa bohongi diri sendiri. Aku tidak mencintai suamiku. Tapi Ais, ini bukan karena kamu. Hatiku campur aduk. Apakah ini awal dari sesuatu? Atau justru bencana baru? Keluarganya pasti marah besar. Dan masyarakat. Gosip sudah menyebar di media sosial. Aku melihat postingan di Instagram, orang-orang menghujatku sebagai pengganggu rumah tangga. Tekanan mulai datang dari segala arah. Aku mencoba mendukung Sari. Kami bicara berjam-jam tentang perasaannya. Ternyata Sari juga pernah ragu tentang orientasinya, tapi dia tekan itu dalam-dalam karena takut. Di keluargaku, pernikahan beda agama saja sudah tabu, apalagi ini, katanya. Aku mengangguk, ingat keluargaku sendiri di Bandung yang konservatif. Ibu sering bilang, cari suami yang baik, Ais. Kalau mereka tahu apa yang akan terjadi. Konflik mulai memuncak saat ayah Sari meneleponku. Jauhi anakku atau aku laporkan ke polisi, ancamnya. Aku gemetar, tapi aku tidak mundur. Sari memutuskan tinggal sementara di apartemenku. Kami hidup bersama seperti dulu, tapi sekarang ada ketegangan. Setiap malam aku bergulat dengan hasratku, tapi aku hormati batasannya. Ini bukan tentang seks, tapi tentang cinta yang dalam. Tapi apakah Sari benar-benar bisa menerimanya? Atau ini hanya pelarian? Hidup bersama Sari di apartemen kecilku menjadi rutinitas baru yang penuh gejolak. Pagi-pagi kami minum kopi bersama, bicara tentang pekerjaan, tapi selalu ada bayang-bayang masa lalu. Sari mulai mencari pekerjaan baru setelah resign dari perusahaan lamanya, di mana gosip tentang skandal pernikahannya menyebar. Mereka bilang aku lesbian karena kamu, katanya suatu hari, suaranya penuh frustrasi. Aku memeluknya, maafkan aku, Sari. Tapi dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah dia menyesal? Keluarga Sari tidak berhenti menekan. Ibu Sari datang ke apartemen, menangis dan memohon. Sari, pulanglah. Ayahmu sakit karena ini. Sari menangis, tapi dia tegas, aku butuh waktu, Bu. Setelah ibunya pergi, Sari duduk di lantai, aku merasa bersalah, Ais. Mereka membesarkanku dengan baik, tapi aku merusak semuanya. Aku duduk di sampingnya, kamu tidak merusak apa-apa. Kamu hanya mencoba jujur pada diri sendiri. Tapi kata-kata itu terasa hipokrit, karena akulah pemicunya. Di kantor, aku mulai merasakan dampaknya. Bosku memanggilku ke ruangan. Aisyah, ada rumor tentangmu. Ini mempengaruhi citra perusahaan. Aku menjelaskan bahwa itu urusan pribadi, tapi dia menggeleng, di Indonesia, hal seperti ini sensitif. Pikirkan lagi. Aku pulang dengan kepala pusing. Masyarakat kita penuh dengan norma tak tertulis. Di masjid, orang bicara tentang dosa besar. Di media, berita tentang rayal membuatku takut. Apakah kami aman? Suatu malam, Sari dan aku pergi ke pasar malam di Monas. Kami makan sate ayam, tertawa seperti dulu.
Tapi saat kami berpegangan tangan, seorang pria lewat dan meludah, "Lesbi." Kami bergegas pulang, hati terluka. "Ini realitas kita, Ais," kata Sari. Malam itu kami tidur terpisah, tapi aku mendengar tangisnya. Apakah dia mulai merasakan sesuatu? Atau ini hanya kesepian? Konflik memuncak saat teman lama kami, Rina, datang berkunjung. Rina tahu segalanya. "Sari, kamu yakin ini bisa hancurkan hidupmu?" Sari marah, "Ini hidupku." Rina pergi dengan kecewa, dan Sari menangis di pelukanku. "Aku takut, Ais. Tapi bersamamu aku merasa aman." Kata-katanya membuat hatiku meleleh. Untuk pertama kalinya kami berciuman lagi, tapi kali ini dengan persetujuan. Bukan gairah, tapi kelembutan yang dalam. Tapi pagi harinya, Sari mundur. "Aku belum siap." Aku mengerti, tapi itu menyakitkan. Ayahku menelepon dari Bandung. "Aisyah, ada apa denganmu?" "Ibu dengar rumor." Aku bohong, bilang itu salah paham. Tapi dia curiga. "Pulanglah akhir pekan ini." Aku setuju, tapi dengan hati berat. Saat aku cerita pada Sari, dia bilang, "Pergilah. Mungkin kita butuh jarak." Kata-katanya seperti pisau. Apakah ini akhir? Di Bandung, keluargaku menyambut hangat, tapi ibu langsung bertanya, "Siapa Sari itu? Kenapa kalian tinggal bersama?" Aku mengelak, tapi ayah bicara tegas, "Jangan buat malu keluarga, Ais. Kami harap kamu menikah segera." Tekanan itu membuatku sesak. Malam itu aku mimpi tentang Sari, tentang masa depan yang tak pasti. Kembali ke Jakarta, aku temukan Sari sedang packing. "Aku mau pulang ke rumah orang tua," katanya. Aku panik, "Kenapa?" "Aku perlu pikir ulang. Ini terlalu berat." Aku memohon, tapi dia pergi. Sendirian lagi, aku merasa dunia runtuh. Apakah aku salah memperjuangkannya? Atau dia yang pengecut? Beberapa minggu kemudian, Sari hubungi aku. "Ais, ayahku sakit parah. Dia minta maaf, tapi dia bilang aku harus menikah lagi." Hatiku hancur. Apakah dia akan menyerah? Aku datang ke rumah sakit, di mana ayah Sari terbaring lemah. "Aisyah, maafkan aku. Tapi Sari harus bahagia dengan caranya." Kata-katanya ambigu. Sari menangis di sampingku. Saat kami keluar, dia bilang, "Aku tidak mau menikah lagi. Tapi aku takut kehilangan keluarga." Kami mulai bertemu diam-diam, di kai tersembunyi, di taman malam. Cinta kami tumbuh, tapi penuh rahasia. Tapi rahasia itu mulai retak saat adik Sari, yang tahu semuanya, mengancam akan cerita pada semua orang. "Kak, ini salah," katanya. Sari marah besar, hubungan saudara mereka retak. Aku merasa bersalah lagi. Apakah cinta ini layak untuk semua pengorbanan? Rahasia kami semakin sulit dijaga. Sari mulai bekerja di sebuah ngoyang mendukung hak perempuan, di mana dia bertemu orang-orang yang lebih terbuka. Mereka bilang cinta adalah cinta, ceritanya suatu hari. Tapi di rumah, tekanan dari keluarga semakin kuat. Ibu Sari mengatur kencan buta dengan pria lain. "Kamu harus move on," katanya. Sari menolak, tapi itu menyebabkan pertengkaran hebat. "Kamu memilih Aisyah daripada keluarga," teriak ibunya. Sari pulang ke apartemenku dengan mata bengkak. Aku mencoba menghibur, tapi dalam hati aku ragu. Apakah aku mendorongnya ke jurang? Di Indonesia, di mana Atwa Mui tentang LGBT dianggap serius, kami bisa saja diusir dari masyarakat. Teman-teman mulai menjauh. Maya di kantor bilang, "Ais, hati-hati. Ada yang lapor ke HR." Aku takut kehilangan pekerjaan.
Suatu hari, kami pergi ke Bali untuk liburan singkat, berharap melupakan semuanya. Di pantai Kuta, kami berjalan bergandengan, merasa bebas. Ais, aku mencintaimu, kata Sari tiba-tiba. Hatiku berbunga. Kami menghabiskan hari dengan bahagia, tapi saat kembali, realitas menampar. Oto kami diupload oleh teman, dan gosip meledak di grup alumni. Sari lesbian, tulis seseorang. Sari panik, hapus akun sosialnya. Keluarga aku sendiri mulai curiga. Adikku datang ke Jakarta. Kak, benar nggak rumor itu? Aku menyangkal, tapi dia tidak percaya. Keluarga kita konserati, Kak. Ibu nangis terus. Aku merasa seperti pengkhianat. Malam itu aku dan Sari bertengkar pertama kali. Ini terlalu berat, Sari. Mungkin kita harus berhenti. Dia menangis, jangan tinggalkan aku. Tapi aku tahu, ini ujian besar. Konflik memuncak saat ayah Sari pulih dan memanggil kami berdua. Aku tahu semuanya, katanya tenang. Aku tidak setuju, tapi aku tidak mau kehilangan anakku. Sari terkejut. Tapi ibunya marah, ini dosa. Pertengkaran keluarga itu membuat Sari memilih keluarga atau aku. Dia bilang, aku butuh waktu. Aku pulang sendirian, hati teriris. Beberapa hari kemudian, Sari datang kembali. Aku memilihmu, Ais. Kami memeluk, tapi aku tahu ini bukan akhir. Masyarakat mulai bereaksi. Di kantor Sari, bosnya memecatnya dengan alasan tidak sesuai nilai perusahaan. Aku marah, tapi apa daya. Kami mulai mencari dukungan dari komunitas underground di Jakarta. Di sana kami bertemu orang-orang seperti kami, berbagi cerita. Kalian kuat, kata seorang aktivis. Tapi bahaya nyata, ada ancaman dari kelompok radikal. Aku kehilangan proyek besar di kantor karena rumor. Klien tidak nyaman, kata bos. Aku hampir resign, tapi Sari mendukung. Kita lawan bersama. Cinta kami semakin dalam, tapi harga yang dibayar mahal. Teman lama mengkhianati, keluarga menjauh. Apakah ini layak? Suatu malam kami dihadang oleh sekelompok pemuda di jalan. Lesbi. Pulang ke neraka. Mereka melempar batu, kami lari. Sari terluka, lututnya berdarah seperti dulu. Aku membantunya, tapi kali ini aku yang menangis. Ini terlalu berbahaya, Sari. Dia bilang, tapi aku tidak bisa tanpa kamu. Kami memutuskan pindah ke apartemen baru, lebih aman. Tapi tekanan psikologis semakin berat. Sari mulai depresi, minum obat tidur. Aku khawatir. Kita butuh bantuan, kataku. Kami pergi ke psikolog rahasia yang mendukung. Di sana Sari cerita tentang konflik internalnya. Aku mencintai Aisyah, tapi aku takut Tuhan marah. Psikolog bilang cinta bukan dosa. Tapi kata-kata itu belum cukup. Hidup kami seperti roller coaster. Setelah insiden itu kami lebih hati-hati. Sari mulai aktif di komunitas online anonim, berbagi pengalaman. Ini membantuku, katanya. Tapi keluarganya tidak menyerah. Adik Sari datang, memohon. Kak, pulanglah. Ayah rindu. Sari ragu, dan itu membuatku cemburu. Apakah dia akan kembali? Di kantor, aku dipromosikan, tapi dengan syarat, jaga image. Aku setuju, tapi hati tidak. Suatu hari, ibuku datang ke Jakarta. Aisyah, ceritakan yang sebenarnya. Aku coming out padanya. Dia menangis, kenapa begini? Apa salah mendidikmu? Aku jelaskan, tapi dia pergi dengan kecewa. Hubungan kami retak. Sari dan aku mencoba membangun kehidupan baru. Kami adopsi kucing, simbol komitmen. Tapi mimpi buruk datang.
Sari mimpi tentang pernikahan lamanya. Aku merasa bersalah pada mantan suamiku, katanya. Aku marah, dia tidak mencintaimu. Pertengkaran semakin sering. Apakah cinta ini mulai retak? Konflik besar terjadi saat kami diundang ke acara keluarga Sari. Aku mau pergi sendirian, katanya. Aku sakit hati. Di sana, dia bertemu pria lama. Saat pulang, dia cerita, dia bilang masih mencintaiku. Aku marah besar, apa kamu ragu lagi? Sari menangis, tidak. Tapi tekanan ini membunuhku. Malam itu kami tidur terpisah. Pagi harinya Sari bilang aku mau bereak. Hatiku hancur. Aku biarkan dia pergi. Sendirian aku merenung. Apakah aku egois? Di Indonesia, di mana pernikahan sesama jenis ilegal, mimpi kami seperti ilusi. Teman dari komunitas bilang bertahanlah. Tapi aku lelah. Beberapa minggu kemudian Sari kembali. Aku tidak bisa tanpa kamu, Ais. Kami rekonsiliasi, tapi dengan luka baru. Kami memutuskan terapi bersama. Di sana kami ungkap segala. Aku takut kehilangan identitasku, kata Sari. Aku bilang, aku takut kamu pergi. Terapi membantu, tapi masyarakat tidak berubah. Suatu hari, ada demo anti-LGBTQ di Monas. Kami lihat Dit, takut. Apa kita harus pindah negara, tanya Sari. Aku geleng, ini tanah air kita. Tapi mimpi pindah ke Belanda atau Australia mulai muncul. Harga tiket mahal, Isa sulit. Apakah itu solusi? Keluarga Sari mulai melunak. Ayahnya menelepon, datanglah makan malam. Kami pergi, tegang. Di meja ayah bilang, aku tidak paham, tapi aku cinta anakku. Ibu diam, tapi itu kemajuan. Tapi saat pulang, adik Sari bisik, aku benci kalian. Pengkhianatan itu menyakitkan. Aku kehilangan ayah. Dia sakit, dan sebelum meninggal, dia bilang bahagialah, Ais. Apakah dia tahu? Ibu menyalahkanku, ini karena stresmu. Hubungan kami semakin jauh. Sari mendukung, tapi aku merasa sendirian. Tahun berlalu, tapi perjuangan tak berakhir. Sari dan aku akhirnya menikah secara simbolis di komunitas, tanpa pengakuan hukum. Ini cukup untukku, katanya. Tapi tekanan sosial tetap. Di pekerjaan baru, Sari sukses, tapi selalu ada bisik-bisik. Aku buka usaha sendiri, desain relance untuk menghindari diskriminasi. Konflik terakhir datang saat Sari hamil dari donor anonim, keputusan kami untuk punya anak. Keluarga senang, tapi mereka tidak tahu detailnya. Ini mukjizat, kata Ibu Sari. Tapi saat bayi lahir, gosip muncul lagi. Siapa ayahnya, tanya orang. Kami abaikan, tapi itu menyakitkan. Anak kami, seorang gadis kecil bernama Nila, menjadi cahaya hidup kami. Tapi mendidiknya di masyarakat yang penuh prasangka membuat kami khawatir. Bagaimana kalau dia tahu, tanya Sari. Aku bilang kita ajari dia mencintai tanpa syarat. Tapi dalam hati aku ragu. Apakah kami memberi dia masa depan yang baik? Suatu hari, Sari dihadapkan pilihan, promosi di perusahaan, tapi harus pindah ke Surabaya, di mana keluarganya lebih kuat pengaruhnya. Aku takut, Ais. Aku dukung kita pindah bersama. Tapi di sana tekanan lebih besar. Kelompok agama lokal mengawasi. Kami hidup hati-hati tapi bahagia. Akhirnya Sari menulis buku tentang pengalamannya anonim. Buku itu laris, membuka diskusi. Tapi ancaman datang. Kami tahu siapa kamu, pesan ancam. Kami lapor polisi, tapi mereka acuh. Apakah ini akhir perjuangan? Dalam diam malam kami peluk Nila.
Apa yang kita lakukan benar? Tanya Sari. Aku jawab, cinta kita benar. Tapi pertanyaan itu menggantung. Apakah pengorbanan untuk cinta sejati selalu membuahkan kebahagiaan, atau justru menciptakan lebih banyak luka?